Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Sri dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Sri. Selamat pagi Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Ya, puji Tuhan yang diberkati kesehatan. Baik. Bisa mengikuti acara ini. Oh, puji Tuhan bisa mengikuti acara ini. Baik, saya yakin tidak hanya Oma Sri, tidak hanya saya, tetapi para pemirsa Oke hari ini juga dalam keadaan sehat begitu ya Oma ya. Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini Oma tanggal 18 April, Oma ingin mengisahkan siapa Oma? Saya memberikan Beata Maria dari Inkarnasi. Baik, Beata Maria dari Inkarnasi, seorang Maria pengaku dari iman. Inkarnasi adalah waktu itu dilahirkan di Prancis. Dia seorang putra dari seorang penjabat nama Barbara Arilot. Ya. Dia seorang putri, seorang penjabat. Pada waktu mudanya dia pun tertarik kehidupan secara keagamaan. Tapi setelah dewasa umur 17 tahun, dia menikah dengan seorang advokat Barbara. Barbara juga adalah mencintai agama Katolik. Oleh karena itu, Barbara dengan istrinya itu sangat saling menyayangi, saling bahagia dalam keluarga. Apalagi sudah dikaruniai 6 orang anak. Baik. Dia dalam keluarga itu rukun dan damai karena Ibu Maria itu berusaha menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Baik, jadi Tapi kebahagiaan itu makin lama makin surut karena dibayang-bayangi oleh salib Yesus yang terbayang akan menimpa mereka. baik. Salib pertama yang menimpa adalah ketika suaminya Barbara itu dibuang ke luar negeri dan harta bendanya disita oleh pemerintah. Baik. Tapi Maria seorang yang tekun dan kokoh imannya, tabah, dia pun tidak kecil hati. Semua masalah yang dihadapi itu diserahkan sama Tuhan. Ya. Maka punya pikiran kalau Maria itu ingin melanjutkan nuntut masalah suaminya itu. Dan itu dilakukan, sudah dituntut di pengadilan. Akhirnya Maria dapat kepuasan dan menang dalam pengadilan sehingga suaminya boleh pulang kembali ke negerinya. Ya. Barbara sangat bahagia karena mempunyai ke-6 putra itu selalu diberkati dalam iman dan selalu untuk melayani Tuhan. Jadi dia itu hidup untuk melayani Tuhan itu masuk ke biara. Putranya itu masuk biara bukan karena dorongan sama orang tua, tapi karena kehendak Tuhan. Lalu semua masuk biara. Itu yang kebahagiaan mereka. Tapi salib yang kedua pernah juga Maria ditimpa salib ketika dia itu naik kuda dan jatuh dari kudanya sehingga kakinya pecah. Terpaksa juga dioperasi, tapi masa waktu itu operasi masih terlalu kuno, jadi apapun yang dicerita yang dilakukan untuk penyembuhan Maria itu dia tahan sakitnya. Ya. Menghabiskan sisa hidupnya itu di biara. Ya. Jadi Maria masuk biara itu selama 4 tahun untuk bekerja pada Tuhan. Ya. Dan akhirnya karena sakitnya makin berat, akhirnya di biara itu Maria meninggal. Dan akhirnya
dibeatifikasi oleh Paus Henry. Paus Jadi Pius. dia menjadi Beata Maria dari inkarnasi. Baik. Itulah cerita dari yang saya pahami di dalam teks ini. Baik, jadi tadi Om Asri sudah membagikan kisah kepada kita tentang Beata Maria dari inkarnasi yang kemudian dinyatakan kudus atau digelari Beata, dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-6 tahun 1791. Dan suster, jadi pada awalnya namanya adalah Barbara begitu ya, namanya Barbara, lalu hidup dengan suaminya dengan kekayaan yang berlimpah, tetapi kehidupan keluarganya tidak berjalan begitu baik dan akhirnya suaminya meninggal, lalu akhirnya tetapi anak-anaknya ini mau menjalani hidup rohani, menjadi masuk dalam biara, sehingga Ibu Barbara ini pun karena sudah ditinggal suaminya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam biara Karmel dan menjadi juga seorang suster. Dan ketika menjadi suster biarawati, Barbara mengambil nama Beata Suster Maria dari Inkarnasi. Jadi ini adalah nama yang dia pilih, dan dalam karya pelayanannya dia sangat penuh cinta kasih, meskipun dengan pengalaman-pengalaman yang pahit sepanjang hidupnya, dia tetap setia dalam pelayanannya. Dan dia juga menjalani kehidupan membiaranya secara sungguh-sungguh dan menjadi teladan bagi para biarawati yang lain. Dan akhirnya pada usia 52 tahun 1618, Suster Maria dari Inkarnasi meninggal dan kemudian dibeatifikasi. Jadi demikianlah kisah dari Beata Maria dari Inkarnasi, seorang biarawati dan seorang pengaku iman, begitu. Baik, terima kasih Om Asri sudah membagikan kisahnya kepada kami tentang Beata Maria dari Inkarnasi. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beata Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini selanjutnya. Hari ini